Ya pemirsa, meski harga properti di dunia sedang mahal-mahalnya, hal itu tidak jadi masalah bagi para konglomerat di Indonesia, bahkan untuk punya properti di luar negeri. Meskipun harganya selangit, meski memiliki properti di luar negeri bisa menjadi investasi dengan keuntungan yang menjanjikan. Mengingat nilainya yang terus naik. Nah, banyak nih konglomerat RI yang mengalihkan asetnya ke luar negeri dalam bentuk properti. Kira-kira ada siapa saja? Saya akan coba jabarkan kepada Anda dalam Bos Rokok hingga Raja Batu Bara RI jadi juragan properti di luar negeri. Kita masuk ke slide pertama ya. Yang pertama ada The Hartono Brothers ya. The Hartono Brothers ini terdiri dari Robert Budi Hartono dan Michael Hartono yang memiliki harta senilai 48 miliar US dollar atau setara dengan 744,16 triliun rupiah dan menduduki posisi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Keduanya merupakan pewaris perusahaan manufaktur rokok kretek jarum dari sang ayah dan tidak hanya itu, keduanya juga meraup kekayaan dari investasi besar mereka di Bank Sentral Asia BCA atau yang dikenal dengan saham BBCA. Hartono bersaudara merupakan pemilik blok raksasa di Jutland Parade, yaitu sebuah nama jalan di kawasan elit Dalkeith, Perth, Australia Barat. Jalan ini terletak di tepi Sungai Swan yang mengitari Perth. Berdasarkan laporan dari The Market Herald, properti mewah bergaya Georgian di Jutland Parade seluas 2.372 meter persegi terjual dengan harga 16,5 juta US dollar atau 160,7 miliar rupiah. Wow, luar biasa. Kita bergeser ke taipan selanjutnya. Taipan selanjutnya adalah Lau Tu Kwong. Nah, per 6 Januari 2024, Forbes mencatat Lau Tu Kwong memiliki kekayaan senilai 27,2 miliar US dollar atau setara dengan 421,69 triliun rupiah. Beliau ini adalah pengusaha dan pemilik perusahaan tambang dan batubara paling sukses di Indonesia, yaitu Bayan Resources, hingga mendapatkan julukan sebagai Raja Batubara. Dengan kekayaannya, Lau Tu Kwong juga memiliki sejumlah properti nih yang ada di berbagai negara. Salah satunya adalah rumah sakit di Singapura, yakni Farrer Park Hospital. Di kawasan yang sama juga, dia juga mengembangkan One Farrer Hotel dan Spa yang menjadi kompleks perawatan kesehatan dan perhotelan yang terintegrasi pertama di dunia. Tidak hanya di Singapura, Lau Tu Kwong juga memiliki 2 perusahaan properti di Malaysia, yakni Desaria Property SDN BHD dan juga Desaria Home SDN BHD, yang keduanya menjalankan proyek di Lembah Kelang, Malaysia. Di Malaysia sendiri, Lau Tu Kwong juga menjadi pemilik properti dari apartemen mewah di The Manor, Kuala Lumpur dengan ketinggian 46 lantai dan berisi 212 unit kondominium. Ini adalah taipan kedua dengan kekayaan 421,69 triliun rupiah. Kita masuk ke taipan ketiga. Selanjutnya adalah The Wijayas Family. Keluarga pendiri Sinarmas Group ini memiliki kekayaan sebesar 10,8 miliar rupiah US dollar atau setara dengan 158,92 triliun rupiah. Keluarga Wijaya memiliki berbagai jenis properti yang juga tersebar di berbagai negara. Salah satunya adalah portfolio bangunan komersial premium, yaitu gedung perkantoran senilai 195 juta US dollar atau setara dengan 3,6 triliun rupiah di 32 atau 32 Street 50 Strand, London. Lalu di 3 wilayah residensial di China, yakni di Taichung, Shenyang, dan juga Chengdu dengan luas lahan sekitar 246.000 meter persegi. Dan di Malaysia memiliki hotel dan juga resort seluas 300 hektar. Dan juga beliau melakukan akuisisi saham perusahaan properti yang berada di Amerika Serikat. Ini taipan ketiga. Siapa sih taipan keempat? Selanjutnya adalah Sri Prakash Lovia dengan menurut data dari Forbes saat ini adalah orang terkaya ke-6 ya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 8,5 miliar US dollar atau setara dengan 131,77 triliun rupiah pada tahun 2024. Beliau pemilik perusahaan tekstil PT Indorama Sintetik Tbk dengan cabang dan pabrik yang tersebar di Indonesia, Uzbekistan, dan juga Turki. Konglomerat petrokimia dan tekstil ini merupakan pemilik properti mewah di pusat kota London, Inggris, yaitu Sheridan House yang dia beli pada tahun 2008 lalu. Sri Prakash Lohia membeli properti tersebut ketika kondisinya justru sudah nyaris ambruk. Kendati bangunan tersebut adalah
warisan milik negara. Dia melakukan perbaikan selama 5 tahun dan menjadikannya Sheridan House seperti properti pribadi. Selain itu, dia juga membeli sejumlah lahan di sekitar Sheridan House untuk dijadikan sebagai garaksi dari koleksi mobil-mobil mewahnya. Kita masuk ke taipan selanjutnya ya. Taipan selanjutnya adalah Sukanto Tanoto yang merupakan pendiri dan juga chairman dari RGE, kelompok perusahaan global di bidang manufaktur berbasis sumber daya dengan kantor perusahaan yang berada di Singapura, Hong Kong, Jakarta, Beijing, dan juga Nanjing. Orang terkaya ke-20 di Indonesia ini membeli sebuah hotel mewah di Shanghai, Tiongkok dari pengembang Dalian Wanda Group. Hotel tersebut adalah Wanda Rain yang merupakan hotel bintang 7 dengan tarif per malam mencapai 20 juta rupiah. Pembelian hotel mewah ini dilakukan Sukanto melalui perusahaan properti miliknya yaitu Pacific Eagle Real Estate yang sebelumnya di 2022 beliau juga sudah merogoh kocek hingga 645 juta US dollar atau sekitar 9,4 triliun rupiah untuk membeli Tanglin Mall berada di kawasan Orchard Road, Singapura. Luar biasa sekali ya kekayaan orang-orang ini. Dan kita masuk ke slide berikutnya. Pasti banyak juga yang penasaran kenapa sih orang Indonesia yang kaya raya ini justru hobi banget untuk beli properti di luar negeri. Ada beberapa alasan kuat di balik semua itu. Yang pertama adalah keuntungan yang maksimal. Berdasarkan hasil survei dari rumah.com, Property Affordability Sentiment Index, alasan utama para orang kaya Indonesia membeli properti di luar negeri karena memang potensi meraih keuntungan yang lebih baik. Dengan infrastruktur dan juga stabilitas keamanan yang baik, tidak mengherankan jika sejumlah negara seperti Singapura ini menjadi pilihan para investor dari Indonesia maupun dari negara lain yang ada di sekitarnya. Karena memang infrastruktur juga mempengaruhi kualitas gaya hidup masyarakatnya, terlebih untuk para ekspatriat yang menyewa berbagai hunian di Singapura. Lalu kita masuk lagi, kita masih di slide selanjutnya tadi ya, di slide ke terakhir. Keuntungan selanjutnya adalah destinasi wisata permanen. Nah, selain itu investor Indonesia juga membeli rumah di suatu negara untuk dijadikan destinasi wisata permanen. Negara tersebut memiliki daerah yang menyediakan program sebagai permanent residence. Misalnya katakanlah negara seperti Spanyol dan juga Portugal yang menyediakan golden visa bagi warga asing yang mempunyai properti di negara tersebut. Jadi biasanya nih yang membeli negara-negara ini adalah karena ingin menyekolahkan anaknya di tempat tersebut. Nah, akhirnya mereka nggak usah lagi menginap di mana-mana karena memang mereka sudah memiliki properti. Lalu yang terakhir adalah regulasi di Indonesia yang dilihat cukup rumit. Dari riset dijelaskan bahwa kalau regulasi dianggap salah satu kendala pasar apartemen mewah di Indonesia yang cenderung pasarnya sangat kecil. Selain itu batasan kepemilikan properti oleh orang asing dan juga pajak yang tinggi juga menjadi faktor utama penyebab rendahnya daya saing Indonesia dengan pasar lainnya dibandingkan dengan Bangkok, Kuala Lumpur, Hong Kong, Malaysia, Singapura, bahkan Ho Chi Minh di Vietnam. Kita akhiri ini pemirsa, jadi itu adalah alasan mengapa Taipan Indonesia banyak juga yang melebarkan portfolio investasinya ke properti di luar negeri. Ya balik lagi, faktor utamanya adalah keuntungan yang lebih besar, tentu menarik perhatian. Saya juga kalau bisa mau punya properti di Singapura, ya kan lumayan ya cicilan propertinya pakai dolar, dibayar sama penyewa. Nah dolar lagi mahal nih sekarang-sarang. Ya kan pasti cuan, tapi paling penting nih pemirsa, investasi juga dong di Indonesia supaya bisa berkontribusi menggerakkan ekonomi di dalam negeri.